Saudara sekalian, baik yang ada di rumah, kita bersyukur bahwa kita boleh melayani di tempat ini. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa dulu, kita tundukkan kepala. Tuhan, syukur terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Tuhan sudah melawat kami, Tuhan sudah memberikan kekuatan buat kami, kesehatan buat kami Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami rindu untuk melayani di tempat ini Tuhan. Syukur terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan pada pagi hari ini dalam tangan Tuhan. Biarlah hadirat-Mu turun atas kami Tuhan. Dan apa yang kami naikkan, apa yang kami pujikan, supaya membawa berkat bagi setiap orang Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, Yesus. Apapun yang terjadi, katakan bahwa Tuhan Yesus baik. Amin saudara. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi Tuhan, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, oh Yesus. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku
sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Katakan sama-sama, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Syukur Tuhan, ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada, amin Tuhan. Sebab anugerah-Mu, kami ada sebab anugerah-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu sebab hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Ku mau memuji-Mu
memujimu selamanya. Syukur Tuhan, haleluya, Yesus, syukur, haleluya, haleluya, kami bersyukur Tuhan, syukur. Terima kasih Yesus, terima kasih, syukur. Roh yang kudus, jamalah hatiku, jamalah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Roh yang kudus, jamalah hatiku, jamalah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Puji nama-Mu Tuhan. Kalau pagi hari ini kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu, itu satu kemurahan yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan buat setiap hidup kami. Mari Tuhan pimpin kami terus menerus, urapi setiap kami terus menerus dalam setiap kehidupan kami, agar kami boleh tetap merasakan kuasa Roh Kudus-Mu hadir di tempat ini, menaungi setiap kami, memperlengkapi setiap kami, supaya setiap langkah hidup kami menjadi nyata dan kebenaran di dalam setiap hidup kami menjadi terbuka di dalam kehidupan ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami sudah memuji-muji nama-Mu, kami sudah memuliakan nama-Mu Tuhan, dan sebentar kami akan menerima firman-Mu. Pimpin hamba-Mu, urapi hamba-Mu, berkata-katalah melalui hamba-Mu Tuhan. Bila firman ini boleh ditaburkan, menjadi berkat buat setiap orang, dan mereka boleh mendengarkan dan melakukan firman ini dengan baik. Pimpin sekali lagi kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Shalom saudara. Selamat pagi, selamat bertemu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kalau pagi hari ini kita ada di tempat ini, satu anugerah yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan buat setiap hidup kita. Amin saudara. Mari saudara, pagi hari ini kita mau renungkan firman Tuhan ya. Ketika Yesus telah bangkit dan naik ke surga. Tapi Yesus bukan cuma naik ke surga. Dia telah menjanjikan pribadi penolong yang ada tetap tinggal di dunia ini. Ketika Yesus naik ke surga, pribadi penolong itu diturunkan
atas hidup manusia. Ya, supaya manusia mendapatkan pertolongan, ya, mendapatkan petunjuk, mendapatkan arahan dari pribadi penolong ini. Siapa pribadi itu, saudara? Pribadi itu adalah pribadi Roh Kudus. Amin, saudara? Roh Kudus yang diturunkan oleh Yesus, ya, di tengah dunia untuk menolong setiap umatnya yang percaya kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya tidak ada di dalam luar kebinasaan, tapi tetap ada di dalam lingkupan Allah. Amin, saudara? Kita mau lihat, saudara, pribadi Roh Kudus. Siapa itu pribadi Roh Kudus? Ya, siapa itu pribadi Roh Kudus? Ada dua, pribadi yang pasti. Pribadi Roh Kudus adalah pribadi yang pasti. Ya, pasti itu artinya apa? Nyata, saudara. Ya, pribadi yang nyata, mampu melakukan, walaupun tidak kelihatan, tapi dapat dirasakan kuasanya. Amin, saudara. Itu pribadi yang pasti, yang kita melihat, tapi tidak bisa dilihat, tetapi bisa dirasakan kuasanya, dan itu yang membuat kita tetap ada di dalam pribadi Roh Kudus itu. Amin, saudara. Ya, mari kita lihat firman-Nya di Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Ya. Firman Tuhan berkata, "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong, pribadi penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Amin, saudara. Pagi hari ini kita diberikan oleh Tuhan, ketika Yesus naik ke surga, bukan cuma ditinggal naik itu saja, tetapi pribadi penolong itu diturunkan oleh Yesus untuk membantu setiap manusia yang percaya, yaitu Roh Kudus. Amin, saudara. Inilah gambaran ketika Roh Kudus diturunkan atas hidup kita, ya, Roh Kudus itu mampu memberikan pertolongan buat hidup kita. Dia maha hadir dalam setiap kehidupan kita, saudara. Dan ini gambaran bahwa kita tidak dibiarkan di dalam dunia ini sendirian, ya. Tapi ada yang menolong kita, ada yang memimpin kita, ya. Ada yang menyertai setiap hidup kita di dalam hidup ini. Amin, saudara. Itulah, ya, pribadi Roh Kudus yang pasti di dalam setiap kehidupan kita. Pribadi Roh Kudus ini, ya, yang pasti ini punya sifat. Ya, pribadi ini mempunyai sifat, saudara. Apa sifat pribadi yang pasti ini, saudara? Ya, yang pertama, dia berkehendak. Mari kita mau lihat 1 Korintus 12 ayat yang ke-11. Firman Tuhan katakan apa? "Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang membagi kepada masing-masing orang seperti yang dikehendakinya." Ya, Roh Kudus, ya, sebagai pribadi yang pasti, ya, itu berkehendak. Ya, kehendaknya apa saja? Menghendaki. Banyak karunia-karunia yang diberikan kepada manusia, tapi bukan karunia yang sembarangan, yang manusia sendiri yang membuat karunia itu, tetapi kehendak Roh Kudus yang memberikan karunia-karunia itu kepada manusia, buat setiap kita. Yang menentukan adalah Roh Kudus. Ya, dia punya kehendak yang menentukan karunia-karunia setiap manusia yang percaya. Amin, saudara. Pagi hari ini lihat, saudara, bagaimana Roh Kudus, ya, berbicara masalah pribadi yang pasti di dalam kehidupan ini. Dia punya kehendak. Yang kedua, saudara, dikatakan apa, saudara? Ya, dia bisa berpikir. Coba kita lihat, ya. 1 Korintus 2 ayat yang ke-10. 1 Korintus 2 ayat yang 10 dikatakan apa? "Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu." Saudara, orang yang menyelidiki segala sesuatu itu berarti orang yang bisa berpikir. Roh ini berpikir.
menyelidiki segala sesuatu hidup manusia di dalam kehidupan ini ya, bahkan hal-hal yang tersembunyi dari dalam diri Allah. Namun Allah telah menyatakan hal-hal ini kepada kita melalui Roh, karena Roh menyelidiki semua hal, bahkan kedalaman Allah. Saudara, pribadi yang pasti ini bisa menyelidiki setiap kehidupan kita. Ya, mungkin manusia tidak tahu, tapi Roh Allah itu mengetahui. Roh Kudus mengetahui setiap hati kita. Dia menyelidiki setiap hati kita. Selidiki aku, lihat hatiku, kata lagu, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Bukan cuma nyanyian yang kita katakan begini, tapi Roh Kudus yang akan melihat setiap hati kita. Perkataan pujian yang tidak ditimbulkan dari hati kita, maka itu bisa berbohong. Tetapi ketika kita berdoa, selidiki aku, sama dengan yang ada di dalam hidup kita, maka Roh Kudus itu akan bekerja, berkuasa atas hidup kita. Amin, saudara. Roh Kudus bisa berpikir untuk menyelidiki setiap hati kita. Tidak ada yang tersembunyi dalam hidup kita. Amin, saudara. Yang kedua, yang ketiga dikatakan apa firman Tuhan? Ya, bagaimana sifat pribadi yang pasti itu? Ya, dia berperasaan. Ada perasaan, saudara. Amin, saudara. Mari kita lihat di Efesus 4 ayat yang ke-30. Firman Tuhan katakan apa? Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus. Ya, ketika kita mendukakan Roh Kudus berarti Roh Kudus itu punya perasaan. Bisa mengalami duka. Ketika kita mendukakan Roh Kudus, ya, maka firman Tuhan katakan apa? Yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan, jangan mendukakan Roh Kudus Allah, sebab oleh karena Dia kamu dimeteraikan untuk hari penebusan. Saudara, ketika kita mendukakan Roh Kudus, ya, maka kita akan melihat betapa besarnya hal yang kau terima atas engkau mendukakan Roh Kudus. Kita lihat satu ayat lagi, saudara, ya, di Kisah Rasul 5 ayat 3, bagaimana seorang Ananias dan Safira, ya, ketika dia menjual tanahnya dan sebagian hasilnya disimpan, disembunyikan, setelah itu sisanya dibawa ke Rasul Petrus, ya, tapi Petrus tahu, karena Petrus ada Roh Kudus yang menyertainya. Ketika dia menyembah sampai ke tanah, maka putuslah nyawanya. Bukan cuman Ananias, tapi istrinya juga putus nyawanya. Ya, ketika kita mendukakan Roh Kudus, maka yang kita rasakan adalah, yang kita alami adalah bagaimana Roh Kudus itu tidak mau didukakan. Ya, tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Coba lihat, saudara. Ya, ini yang membuat Roh Kudus berduka. Roh Kudus punya perasaan. Ketika kita mendukakan Roh Kudus, maka konsekuensinya kita akan alami dalam setiap kehidupan kita. Amin, saudara. Belajar untuk menjaga perasaan Roh Kudus. Ya, bukan Roh Kudus sekarang hari ini kita penuh Roh Kudus, besok kita asal-asalan. Hati-hati, saudara. Ketika Roh Kudus hadir dalam hidup saudara, artinya Roh Kudus itu akan membimbing setiap langkah hidup saudara di dalam kehidupan ini. Amin, saudara. Yang kedua, ya, siapa pribadi Roh Kudus? Tadi yang pertama, siapa pribadi Roh Kudus? Adalah sebuah pribadi yang pasti. Yang kedua, siapa pribadi Roh Kudus itu? Pribadi Roh Kudus itu adalah pribadi ilahi. Artinya apa? Salah satu oknum dari Allah Tritunggal yang bersifat ilahi. Ya, yang ilahi itu siapa, saudara? Artinya ilahi adalah Allah sendiri. Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Ya, makanya Roh Kudus bisa disebut adalah Roh Allah, sama dengan Roh Allah.
Sehingga apa? Sehingga Roh Kudus ini bersifat apa, saudara? Ya, Roh Kudus itu adalah satu ilahi, ya, adalah Roh Allah yang bersifat bagaimana, saudara? Coba kita lihat, saudara ya. Roh Kudus adalah Allah sendiri. Ketika Roh Kudus itu adalah Allah sendiri, dia mempunyai sifat yang bagaimana? Yang pertama adalah Roh Kudus itu adalah Maha Hadir. Ya, mari kita lihat Mazmur 139 ayat 7 sampai 10. Ya, firman Tuhan katakan apa? Ketika Daud berdoa, ya, ketika Daud dalam permasalahan yang besar, dia ingin lari, ya, dia ingin keluar, tapi dimanapun dia berada, ada Yesus yang hadir, ada Roh Kudus yang hadir selalu mengikuti dia. Dimanapun dia sembunyi, ya, Roh Kudus itu selalu hadir. Amin, saudara. Ya, firman Tuhan katakan apa? Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari, ya, dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Ya, ayat yang ke-9 dikatakan, jika aku terbang dengan sayap fajar, ya, dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Saudara, dimanapun saudara berada, ya, Roh Kudus itu selalu hadir. Makanya kita nggak akan pernah bisa membohongi Roh Kudus, ya, tidak akan pernah bisa, ya. Kenapa, saudara? Karena dia selalu hadir, Maha Hadir. Di keluarga kita, dia hadir. Di pekerjaan kita, dia hadir. Ya, di pelayanan kita, dia hadir. Dimanapun kita berada, dia hadir. Makanya kalau Roh Kudus selalu hadir dalam setiap kehidupan kita, maka segala sesuatu sebenarnya ketika Roh Kudus ada di dalam hidup kita, maka dalam keluarga kita, kita juga akan dipimpin, diarahkan, ditolong oleh Tuhan, oleh Roh Kudus. Di pekerjaan kita juga sama. Ketika Roh Kudus hadir dalam hidup kita, kita akan dipimpin, ya, diberi kemampuan untuk mengerjakannya. Ya, diberi kemampuan untuk menghadapi macam-macam masalah di dalam kehidupan ini. Sehingga apa, saudara? Sehingga dia hadir dimanapun dia ada dan ingin membuat setiap hidup kita selalu mengalami satu pertolongan. Kita nggak pernah dibiarkan tergeletak. Daud nggak pernah dibiarkan, saudara. Dimanapun dia mau lari, dia nggak akan pernah bisa lari dari Roh Allah. Kenapa? Karena Roh Allah ingin membuat hidup kita mengalami kesempurnaan, keselamatan, dan kebenaran di dalam hidup ini. Ya, kesalahan pun akan dikejar oleh dia. Untuk dibenarkan menjadi orang-orang yang mengalami pembenaran di dalam hidup ini. Amin, saudara. Ini gambaran, saudara, bagaimana Allah, ya, bagaimana Roh Allah itu, Roh Kudus itu bekerja atas hidup kita yang percaya. Amin, saudara. Ya, mari kita lihat selanjutnya. Ya, selain Maha Hadir, ya, sifat keilahiannya itu, ya, Maha Tahu. Jadi nggak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan kita. Amin, saudara. Dia Maha Hadir, Maha Tahu. Saudara nggak usah ngomong permasalahan saudara. Saudara cuma menyembah, menangis di hadapannya. Ya, Tuhan tahu apa permasalahan kita. Mari kita lihat firman-Nya di 1 Korintus 2 ayat yang ke-10 dan 11 dikatakan apa? Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu. Roh menyelidiki segala sesuatu di dalam hidup kita. Bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Hal-hal yang tersembunyi sekalipun, Roh Kudus tahu. Amin, saudara? Itu loh Roh Kudus. Tuhan naik tidak membiarkan kita turun, kita dibiarkan binasa. Tapi Tuhan naik ke surga, dia menurunkan satu pribadi yang mampu berkuasa atas hidup kita. Mampu menyempurnakan hidup kita, mampu merubah hidup kita, mampu menjaga setiap hidup kita, mampu menolong setiap kehidupan kita. Maka saudara, kekhawatiran-kekhawatiran yang ada di dalam hidup kita, ya, lenyapkan itu dari hidup kita. Supaya apa? Karena kita tahu bahwa Roh Kudus itu Maha Tahu, Maha Hadir dalam setiap kehidupan kita. Saudara, siapapun yang berbuat
curang terhadap hidup kita. Serahkan kepada Tuhan. Karena Dia maha tahu, maha hadir di dalam hidup ini. Ketika Dia maha hadir dan maha tahu, ya, kita nggak usah ngomong pun. Tuhan sudah mengetahui apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Sembah Dia, hubungan yang pasti kepada Tuhan. Itu yang membuat Roh Kudus itu tetap mengalir dalam setiap kehidupan kita dan bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Karena Dia maha tahu, maka segala sesuatunya tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan kita. Semuanya terbuka, menjadi suratan yang terbuka. Dan Tuhan, Roh Kudus mampu melihat semuanya itu dengan nyata. Amin, saudara. Ya. Yang ke-11 dikatakan apa? Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia, selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Amin, saudara? Roh Allah yang cuma mengetahui setiap hati manusia. Roh Allah yang cuma mengetahui segala sesuatu yang kita perbuat di dalam kehidupan ini. Amin, saudara? Selanjutnya, saudara, ya. Yang ketiga, bagaimana sifat yang ketiga? Yaitu maha kuasa, maha hadir, maha tahu, dan maha kuasa. Ya, mari kita lihat firman-Nya di Ayub 33 ayat yang keempat. Firman Tuhan katakan apa? Roh Allah telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Saudara, kalau roh Allah nggak dihembuskan di dalam hidup kita, ya, maka kita nggak akan pernah hidup di dalam hidup ini. Karena ada roh Allah, ya, yang dihembuskan, ya, dan berkuasa atas hidup kita, maka roh itu berotoritas sehingga membuat manusia menjadi hidup. Amin, saudara. Roh Allah itu berkuasa atas hidup kita, berkuasa atas seluruh kehidupan kita. Secara kita nggak mengerti bagaimana Allah berkuasa atas hidup kita, mungkin nggak kelihatan. Tapi sebenarnya Allah berkuasa atas orang-orang percaya. Ya, nggak akan pernah dibiarkan orang yang percaya, orang yang menaruh imannya kepada Tuhan itu dibiarkan tergeletak. Karena Allah yang berkuasa atas hidup kita, Allah yang akan memegang hidup kita, Allah yang akan menuntun hidup kita, Allah yang membuat kita bangkit, Allah yang membuat kita menjadi anak-anak yang berkemenangan. Kenapa? Karena Dia menyertai, Dia berkuasa atas hidup kita. Maka tidak ada seorang pun yang mampu menginjak-injak kita, mengikat kita. Karena Dia sudah menang, memberikan kemenangan buat setiap manusia. Dan tetap dijaga sampai saat ini melalui Roh Kudus yang menyertai setiap langkah hidup kita. Amin, saudara. Ada kuasa yang besar yang Tuhan nyatakan buat setiap kehidupan manusia. Ya, bukan cuman diselamatkan, tapi diberi kuasa untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan, untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan ini. Amin, saudara. Ada satu ayat lagi firman Tuhan katakan, di Kejadian 2 ayat 7 dikatakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Amin, saudara. Hembusan nafas Allah itu yang membuat kita hidup. Ya, sebenarnya kita adalah benda yang mati, tapi dihembusin oleh Roh Allah yang berotoritas sehingga membuat kita menjadi manusia yang hidup, bisa bergerak, bisa berpikir, bisa melakukan kehendak Allah. Amin, saudara. Itulah kuasa Tuhan yang luar biasa terhadap hidup manusia. Ya, kuasa Tuhan terhadap isi dunia ini. Semuanya Tuhan yang mengatur, Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu yang telah terjadi. Amin, saudara. Inilah gambaran bagaimana Roh Kudus itu maha kuasa. Ya, yang terakhir firman Tuhan katakan apa, saudara? Ya, bahwa sifatnya adalah kekal. Ya, pribadi yang ilahi itu adalah kekal. Ya, kita lihat di Ibrani 9 ayat yang ke-14. Ibrani 9 ayat 14 dikatakan apa? Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal, ya, telah mempersembahkan dirinya kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Roh yang kekal itu turun ke dunia untuk menyelamatkan setiap manusia.
Dan setiap yang dilakukan di dunia tidak bercacat sekalipun. Tekanan, ya, hinaan, cercaan terjadi buat Yesus. Tetapi tetap bertahan dan tetap mengalami kemenangan dan tidak mengalami satu cacat sedikit pun ketika dia melakukan itu semua. Amin, saudara. Bagaimana dengan setiap hidup kita? Apakah kita mau masuk dalam kekekalan itu? Masuk ke kekekalan itu gak gampang, saudara. Kita ada di dunia ini harus menghadapi bermacam-macam cobaan, bermacam-macam masalah, bermacam-macam himpitan yang membuat kita supaya goyah. Tapi ketika kita percaya dan beriman kepada Tuhan pada pagi hari ini, ya, dan menikmati kuasanya, kemenangannya di dalam setiap kehidupan kita, maka kita bisa melihat bagaimana kehidupan kita, ya, supaya kita masuk dalam satu kekekalan itu. Ada harga yang harus dibayar dalam hidup ini. Ketika harga itu harus dibayar, lakukan dengan sebaik-baiknya, saudara. Maka engkau tidak akan pernah bercacat di dalam kehidupan ini. Amin, saudara. Ini gambaran firman Tuhan, ya, kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat akan menyucikan hati nurani kita, ya, dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia di dalam dunia ini, ya, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Perbuatan-perbuatan di dunia ini yang sia-sia jangan dibuat, saudara. Ya, cuman untuk mementingkan diri kita sendiri, ya, mementingkan hal-hal duniawi yang tidak berguna, itu jangan dibuat. Karena itu akan menghasilkan kesia-siaan di dalam setiap kehidupan kita, akan membuat setiap kehidupan kita menjadi lemah. Dan tidak akan pernah berguna bagi setiap hidup kita. Supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Tetap beribadahlah kepada Allah yang hidup. Supaya apa? Supaya kekekalan itu dekat dengan hidup kita. Supaya kekekalan itu boleh terjadi dalam hidup kita. Dan nama Tuhan selalu dipermuliakan dalam hidup ini. Amin, saudara. Percayalah pada Tuhan, ya. Percayalah bahwa Roh Kudus yang hadir di dalam hidup kita itu adalah Roh yang sudah memberikan kemenangan dalam hidup kita. Menjagai kita, menolongi setiap kita. Karena pribadi yang Tuhan turunkan ke dunia ini, ya, selalu hadir di tempat ini. Selalu hadir di tempat saudara. Selalu hadir di pekerjaan saudara. Selalu hadir dimanapun saudara berada. Dia tidak akan pernah meninggalkan setiap hidup kita. Maka perbuatan kita yang kita lakukan dalam hidup ini harus kita benar-benar jaga dengan baik. Karena Roh Kudus hadir, Roh Kudus tahu, ya, Roh Kudus berkuasa atas hidup kita. Maka ketika kita berbuat sesuatu yang tidak berkenan di hadapannya, maka dia mengetahui semuanya. Dan itu sangat mengecewakan Roh Kudus, sangat mendukakan Roh Kudus. Tapi pagi hari ini, saudara, ya, pakai, ya, cari dan dapatkan pribadi Roh Kudus ini dalam hidup kita. Dan kita mau melakukan bersama-sama dengan Dia. Dan kita mengalami satu kemenangan demi kemenangan dalam setiap langkah hidup kita. Tidak ada langkah pun yang salah ketika kita, ya, ketika kita bersama-sama dengan Roh Kudus di dalam hidup kita. Ya, Dia akan memberikan hikmat kepada hidup kita. Dia akan memberikan pertolongan. Dia akan membukakan jalan keluar buat hidup kita. Dia akan memberikan kesembuhan buat hidup kita. Dia akan memberikan segala macam hal-hal yang kita butuhkan di dalam setiap kehidupan ini. Jangan menoleh ke bawah dan ke belakang. Lihat, pandang mata kita lurus ke depan dan ke atas. Supaya Tuhan dipermuliakan di dalam setiap hidup saudara dan saya. Amin, saudara. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas semuanya yang Tuhan sudah berikan pada pagi hari ini. Biarlah pribadi Roh Kudus yang Kau hadirkan di tengah-tengah kami. Benar-benar Engkau adalah Allah sendiri yang akan memberikan satu petunjuk penolong buat setiap hidup kami. Mengajar setiap kami, memberikan hikmat dalam setiap kehidupan kami.
Supaya kami menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam dunia yang gelap ini Tuhan. Supaya kami menjadi orang-orang yang tetap mengalami keselamatan itu. Tidak ingkar terhadap apa yang kami sudah lakukan di hadapan-Mu Tuhan. Ajar kami terus-menerus berhubungan dengan pribadi Roh Kudus ini Tuhan. Karena Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Roh Allah sendiri yang bekerja di dalam setiap kehidupan manusia. Terima kasih Tuhan memberikan peringatan buat setiap kami. Engkau hadir pada saat ini dalam setiap langkah hidup kami. Dan kami percaya pagi hari ini, semua yang menerima firman-Mu pada pagi hari ini, menerima kuasa daripada Tuhan, menerima kuasa kebangkitannya, menerima Roh Kudus di dalam setiap kehidupannya, sehingga semua anak-anak Tuhan yang percaya boleh dituntun dalam setiap langkahnya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya pagi hari ini Tuhan sudah memberikan firman yang terbaik buat setiap kami. Biar setiap firman itu boleh kami tanam dalam hidup kami. Dan kami melakukan firman ini dengan baik dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akhiri acara kebaktian online ini Tuhan. Kau sudah pimpin kami dari pujian penyembahan kami. Sampai kami sudah menerima firman-Mu. Terima kasih atas semuanya itu Tuhan. Dan kami percaya Engkau tetap memimpin kami dengan Roh Kudus-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya yang di rumah, yang sakit Tuhan sudah berikan kesembuhan. Yang lemah Tuhan sudah berikan kekuatan. Yang dalam pencobaan Tuhan sudah membukakan jalan buat setiap kehidupannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan beraktivitas satu dengan yang lain. Pimpin kami, urapi kami dan kuasai setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari kita mau angkat tangan kita sama-sama pada pagi hari ini. Terimalah berkat, damai, sukacita daripada Tuhan Yesus Kristus. Kecintaan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, serta persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.